Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dan rekan-rekan saya di sini akan menjelaskan tentang materi-materi dinasti kecil di Timur Baghdad. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Rifai dengan NIM 245241073. Perkenalkan, nama saya Azhara Ramadhani dengan NIM 245241048. Perkenalkan, nama saya Novalinda Ayu Puspasari dengan NIM 245241045. Sejarah munculnya dinasti-dinasti kecil di Timur Baghdad. Melemahnya pemerintahan Abbasiyah yang menyebabkan satu, perebutan kekuasaan di pemerintahan pusat yang dilakukan oleh bangsa Persia dan Turki. 2. Kekuatan militer pusat yang perlahan menurun pengaruhnya karena masing-masing panglima diberi kekuasaan. 3. Faktor adanya persaingan jabatan khalifah di antara keluarga raja dan muncul sikap Abbasiyah. Dinasti Tahiriyah pada tahun 820 sampai 872 Masehi. Pendirinya adalah Tahir ibnu al-Husain yang kemudian berpindah ke tangan Abdullah ibnu Tahir. Mereka memiliki hubungan baik dan setia kepada pemerintahan Abbasiyah di Baghdad. Buktinya adalah wilayahnya diperluas sampai ke daerah Mesir, Suriah, dan Zirah. Kemudian diganti oleh Muhammad ibnu Tahir. Wilayah kekuasaannya di Khurasan yang meliputi Iran Timur dan Afghanistan modern. Kemajuannya berada di bawah kepemimpinan Abdullah ibnu Tahir, yaitu meningkatkan kerjasama dengan pemerintah pusat dinasti Abbasiyah dalam upaya meredam para pemberontak, memberikan hak-hak Abbasiyah sebagai keluarga penguasa, memperbaiki keadaan perekonomian, menetapkan keamanan, dan meningkatkan perhatian pada ilmu pengetahuan dan akhlak. Kemundurannya terjadi pada pemerintahan Abdullah. Kekuasaan dinasti Tahiriyah mengalami penurunan. Wilayah Khurasan mengalami kemunduran dan muncul kekuatan baru dari dinasti Safariyah di wilayah Sijitan pada tahun 257 Hijriah atau 873 Masehi. Dinasti Safariyah pada tahun 867 sampai 903 Masehi didirikan oleh Yakub ibnu al-Lais al-Safar. Nama Safar diambil dari nama pekerjaan pendirinya, yaitu sebagai tukang barang-barang kuningan atau tembaga. Khalifah terakhir yang memimpin adalah Amr ibnu al-Lais. Wilayah kekuasaannya meliputi Khurasan, Nizabur, Tajikistan, dan Persia. Yakub melanjutkan penguasaan atas kota Kabul dan benteng Balkh. Ia juga memperebut Khurasan pada tahun 873 Masehi. Hubungan baik dengan pemerintahan Abbasiyah semakin mengukuhkan pemberian khalifah atas beberapa kota penting seperti Baik, Turkmenistan, Kirman, Sijitan, dan daerah lainnya. Kegemilangan Yakub dan perluasan wilayahnya menjadikannya berkeinginan menguasai Baghdad. Kemunduran. Peristiwa konflik antara Amr al-Safari dan Ismail al-Safani menjadi hasil dari perkembangan politik di timur negara Islam Abbasiyah dan menjadi awal berakhirnya dinasti Safariyah. Dinasti Samaniyah pada tahun 819 sampai 999 Masehi. Pendiri dinasti ini adalah Nasr bin Ahmad yang merupakan cicit dari Saman. Yang menegakkan dinasti ini adalah Ismail bin Ahmad al-Samani. Nasr sebagai pemimpin di Samarkand pernah terlibat konflik dengan saudaranya, yaitu Ismail sebagai penguasa Bukhara terkait upeti sebesar 15.000 dinar, hingga terjadi pertempuran yang berakhir dengan perjanjian damai. Kemajuan pada masa Nasr II, Samaniyah merupakan kelompok subgubernur di bawah kekuasaan Tahiriyah yang berhasil memperluas wilayahnya ke batas-batas jauh seperti kawasan Sijitan, Kerman, Jurjan, Rai, dan Tabristan. Di bawah kekuasaan Samaniyah, kaum muslim berhasil melakukan seluruh kawasan Transoksiana dengan ibu kota Bukhara. Wilayah kekuasaannya terpecah dan memisahkan diri, di antaranya kelompok Buahi yang menguasai setengah wilayah Iran dan Tabristan. Penyebab namanya dinasti ini adalah perpecahan internal dinasti yang mana kepemimpinan diambil oleh pemerintahan yang masih muda dan kurang pengalaman, adanya pemberontakan dari wilayah yang ingin memisahkan diri, serta adanya pengaruh besar dari dinasti Ghaznawi yang mengalahkan dinasti Samaniyah. Yang keempat, dinasti Buaihi pada tahun 933 sampai 1055 Masehi. Abu Syuja merupakan seorang pemimpinnya. Ibu kotanya yaitu Shiraz. Pengangkatan Ahmad bin Buaih oleh Khalifah al-Mustakfi sebagai Amir al-Umara dengan gelar kehormatan Mu'iz al-Daulah pada tahun 945 Masehi mengawali fase eksistensi dinasti Buaihi dari bangsa Persia Syiah di pemerintahan Abbasiyah. Kemajuan dinasti Buaihi. Di masa kejayaannya, Khalifah Abbasiyah hanya semacam boneka politik karena dipilih dan diturunkan berdasarkan kepentingan politik. Irak seperti sebuah provinsi yang diperintah oleh ibu kota Buaihi
Buwayhi di Shiraz, dan Baghdad bukan lagi pusat peradaban dunia. Puncak kejayaan Buwayhi yaitu terjadi pada masa Aqdud al-Daulah. Beliau berhasil mempersatukan beberapa kerajaan kecil di Persia dan Irak. Kemunduran dinasti Buwayhi runtuh disebabkan karena perpecahan internal antara putra Aqdud Baha Syaraf dan Samsam al-Daulah yang berperang dalam perebutan kekuasaan. Lalu juga kecenderungan ideologi Syiah yang melekat pada Buwayhi yang dibenci oleh orang-orang Baghdad. Tahun 1055 Masehi digantikan oleh Saljuk. Raja terakhir dinasti ini yaitu Al-Malik al-Rahim pada tahun 1048 sampai 1055 Masehi. Dinasti yang kelima yaitu dinasti Ghaznawiyah pada tahun 977 sampai 1186 Masehi. Dinasti ini adalah dinasti pertama bangsa Turki di timur Baghdad. Merebut Ghaznah dari penguasa lokal dan mendirikan kerajaan, kemudian berkembang menjadi dinasti Ghaznawi dengan wilayah Afghanistan sampai Punjab. Pendirinya sebenarnya yaitu Sabaktekin. Raja yang paling terkenal adalah Mahmud bin Sabaktekin, menjadi penguasa Turki pertama yang mendapat gelar sebagai Al-Ghazi, gelar Yamil al-Daulah, gelar Aminul Milah, Nasirul Haq, Nazhamuddin, dan Kahfud Daulah. Kemajuan dinasti Ghaznawiyah berhasil memperluas kekuasaan wilayah Peshawar di India dan Khorasan di Persia. Yang kedua, berhasil menancapkan pengaruh Islam di kawasan Punjab dan Lahore. Yang ketiga, berhasil menaklukkan dan membawa banyak rampasan dari kuil-kuil Hindu. Yang keempat, Mahmud memperluas dengan merebut Irak sampai Persia, termasuk Rai dan Isfahan dari Buwayhi Syiah. Kemunduran dinasti Ghaznawiyah disebabkan karena tidak adanya topangan kekuatan militer yang kuat, sehingga pada saat wafat Mahmud, wilayah-wilayah berangsur memerdekakan diri dari ibu kotanya dan bermunculan kekuasaan kecil baru, di antaranya dinasti Muslim independen di wilayah India. Di utara dan barat terdapat dinasti Han dari Turkistan dan dinasti Saljuk dari Persia. Tengah dinasti Khuriyah dari Afghanistan memberontak pada tahun 1186 Masehi dan menghancurkan pengaruh Ghaznawi di Lahore. Dinasti Saljuk pada tahun 1037 sampai 1157 Masehi. Dinasti Saljuk berasal dari suku Turki Saljuk yang awalnya berkuasa di kawasan Asia Tengah. Mereka memeluk Islam pada abad ke-10, mulai bergerak menuju wilayah Timur Tengah. Tuhrul, cucu dari Saljuk, bersama saudaranya berhasil masuk ke Khorasan dan merebut Marw dan Naisabur dari Ghaznawi pada tahun 1037 Masehi, dan setelah itu ke wilayah yang lebih luas lagi. Kemajuan dinasti Saljuk tidak hanya berkuasa di wilayah timur, tapi juga berhasil menyatukan kembali wilayah Asia Barat dalam satu kerajaan Muslim. Alp Arslan bahkan dapat merebut Ani, ibu kota Armenia Kristen, merupakan wilayah baru, lalu menduduki Bizantium. Alp Arslan memenangkan pertemuan Manzikert dan menahan Kaisar Romanus Diogenes yang melatar belakangi terjadinya perang salib. Kaum ini juga yang mengawali Turkifikasi di Aski Kecil, sehingga berdiri Saljuk Romawi di Nisea. Kemunduran dinasti Saljuk berakhir setelah wafatnya Malik Shah yang disebabkan perang sipil, dan terjadi beberapa kerusuhan yang melemahkan stabilitas dinasti. Sistem kemiliteran yang diatur oleh Nizam al-Mulk memiliki konsekuensi berdirinya negara-negara semi-independen. Dinasti Saljuk di Persia bertahan sampai 1157 Masehi dan pecahnya menjadi cikal bakal negara Irak Persia. Dinasti Saljuk Romawi bertahan sampai 1300 Masehi dan digantikan oleh Turki Utsmani. Dinasti Khwarizmi pada tahun 1077 sampai 1231 Masehi. Anustikin yang merupakan salah satu budak Sultan Saljuk Malik Shah, kemudian ia ditunjuk menjadi gubernur di wilayah Khwarizm Syah atau Raja Khwarizm di bawah Kesultanan Seljuk. Dinasti Khwarizm menggabungkan semua wilayah kekuasaan peninggalan Seljuk, termasuk wilayah Rai dan Isfahan. Pemerintahan di wilayah timur Baghdad di bawah kekuasaan Khilafah Abbasiyah dengan penguasa dari berbagai dinasti seperti Tohiriyah, Safariyah, Samaniyah, Buwayhi, Ghaznawi, Seljuk, dan Khawarizmi. Penguasa ini menggunakan gelar Amir atau Sultan. Suksesi pemerintahan umumnya dilakukan secara pewarisan, meskipun sering menyebabkan konflik internal dan
ketidakstabilan. Kota-kota penting di wilayah ini termasuk Naisabur, Shiraz, Bukhara, Samarkand, dan Ghazna yang menjadi pusat kebudayaan dan pemerintahan masing-masing dinasti. Yang kedua, perkembangan ekonomi dan sosial. Yang pertama, ekonomi. 3 sektor utama yang mendukung ekonomi adalah pertanian, industri, dan perdagangan. Pertanian berkembang pesat berkat kondisi alam yang subur dan sistem irigasi yang baik. Industri keramik, tekstil, dan perhiasan juga berkembang pesat, dipengaruhi oleh interaksi dengan Cina dan India. Perdagangan sangat maju karena posisi strategis wilayah ini. Yang kedua ialah sosial. Masyarakat terdiri dari berbagai kelompok etnis seperti Arab, Persia, Turki, dan Buddha. Wanita turut berperan dalam pemerintahan dan politik. Perayaan keagamaan dari berbagai budaya seperti Islam dan Persia juga mendapatkan perhatian. Materi yang ketiga ialah perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Kota-kota seperti Samarkand, Naisabur, dan Bukhara menjadi pusat ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Ilmuwan seperti Al-Razi, Ibnu Sina, dan Al-Biruni berkembang pesat di bidang kedokteran, filsafat, dan sains. Naisabur sebagai pusat filsafat dan ilmu agama perkembangan pesat hingga dihancurkan oleh Mongol. Bukhara menjadi pusat ilmu pengetahuan dengan dukungan dari penguasa Samaniyah. Kota Ghaznawi juga menjadi tempat berkembangnya ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Secara keseluruhan, wilayah Timur Baghdad pada masa dinasti-dinasti ini menjadi pusat peradaban yang maju dalam bidang pemerintahan, ekonomi, sosial, dan ilmu pengetahuan.